Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry, dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya ingin mengambil satu topik tentang bagaimana kita mengalami pelipat gandaan di dalam hidup ini melalui kuasa doa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita akan belajar tentang kesatuan dan keharmonisan pelayanan dalam mewujudkan terjadinya pelipat gandaan. Tentunya pelipat gandaan yang dimaksud adalah pelipat gandaan dalam menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, semua orang percaya, melalui amanat agung Tuhan Yesus. Sementara saya ingin membagikan topik tentang menggapai pelipat gandaan melalui kuasa doa. Tema ini diambil karena kita tahu bahwa doa yang kita panjatkan memiliki kuasa yang luar biasa di mana Tuhan bekerja melalui doa. Karena itu doa adalah segala-galanya. Sebelum kita membuka mata, harus kita awali dengan doa. Demikian pula ketika kita mau menutup mata juga harus diawali dengan doa. Setiap aktivitas kita harus kita landasi dengan doa. Itulah sebabnya orang mengatakan nafas dan detak jantung orang Kristen adalah doa. Selain nafas hidup orang percaya, doa juga sebagai senjata rohani yang sangat efektif untuk mengalahkan bahkan menghancurkan kuasa iblis. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 2 ayat 16b dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu jangan meremehkan kekuatan doa yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Kuasa doa sungguh teramat dahsyat, bahkan melebihi kekuatan senjata apapun yang ada di dunia ini yang tidak dapat menghancurkan roh-roh kegelapan dunia. Doa sanggup mengalahkan segala musuh-musuh di alam roh, yaitu iblis beserta antek-anteknya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-12. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang telah menunjukkan kuasa doa, yaitu Elia. Elia itu manusia biasa seperti kita yang memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan ketakutan berat. Hingga ingin mati karena tidak sanggup menanggung tekanan hidup. Dengan berdoa, Elia telah menggerakkan tangan Tuhan untuk menahan langit agar tidak menurunkan hujan ke bumi selama 3,5 tahun dan terjadi. Lalu Elia pun berdoa agar Tuhan menurunkan hujan selama 3,5 tahun ke bumi. Maka itu pun terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terlepas dari keberadaan Elia sebagai manusia biasa yang dituliskan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17a. Tetapi ada rahasia doa Elia yang membuat hati Tuhan tergerak untuk melakukan mujizat. Hal pertama, Elia taat terhadap perintah Tuhan, yaitu untuk menghadap Raja Ahab dan memberitahukan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan bagi bangsa Israel. Hal ini dapat kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 dan 2. Nah, seringkali kita berdoa bukan untuk taat kepada Tuhan, melainkan taat untuk keinginan diri sendiri sehingga mujizat tidak terjadi. Hal kedua, Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 17b. Bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, yang dimaksud dengan berdoa sungguh-sungguh artinya berdoa dengan kesatuan tubuh, jiwa, dan roh atau tidak terpecah-pecah. Seringkali ketika berdoa hati dan pikiran tidak sinkron atau tidak fokus. Mulut berkata-kata dalam doa tetapi pikiran melayang dan hati bimbang. Oleh karena itu, firman Tuhan menasihatkan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berlakulah benar dalam berdoa seperti yang dilakukan Elia. Dilakukan oleh Elia dengan taat dan sungguh-sungguh serta di dalam nama Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Karena itu yakinlah mujizat pasti terjadi.
Karena itu mari kita tetap mengharapkan Tuhan. Sementara dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada masa pandemik yang lalu satu istilah yang marak dibicarakan adalah cabut feber ya, atau demam kabin. Artinya emosi atau perasaan sedih yang muncul akibat terlalu lama terisolasi di dalam rumah. Orang-orang modern tidak akan betah dipaksa berdiam berlama-lama. Bagi mereka itu tidak produktif. Demikian pula ada orang Kristen yang lebih suka sibuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tetapi tidak bisa menikmati doa. Doa dipandang sebagai aktivitas sampingan, juga dianggap sebagai langkah terakhir ketika usaha lainnya gagal. Sebenarnya seberapa besar kuasa doa? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yakobus mengajarkan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berlawanan dengan apa yang biasa dipikirkan orang, doa itu sangat besar kuasanya. Yakobus kemudian memberi contoh dengan apa yang dialami oleh Elia. Ketika itu Raja Ahab dan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Elia berdoa kepada Tuhan dan hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Setelah berdoa lagi, hujan kembali turun. 1 Raja-Raja 17 sampai 18. Nah, luar biasa. Tetapi mungkin Bapak Ibu kita berpikir Elia kan nabi, sementara kita kan bukan. Nah, Yakobus menegaskan Elia tetaplah manusia biasa, betul-betul sama seperti kita. Tetapi mengapa setelah berdoa terjadi peristiwa yang luar biasa? Karena dia bersandar pada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita perhatikan isi doa Elia. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Elia tidak berpikir doanya yang berkuasa, tetapi doanya akan berkuasa jika Tuhan bekerja. Jadi jika ditanya seberapa besar kuasa doa, jawabnya sebesar apa yang mampu dilakukan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, lalu apakah Tuhan baru bekerja bagi orang-orang Kristen tertentu saja? Tidak. Mungkin kita menyangka bahwa orang benar di sini berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Faktanya, selain Tuhan Yesus tidak ada yang seperti itu. Orang benar di sini adalah orang-orang yang setia kepada Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi pada waktu berdoa, maka isi doanya akan selaras dengan kehendak Allah. Siapa yang bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kita semua, asalkan mau bersandar pada pimpinan Roh Kudus. Dengan memahami ayat ini, semoga kita terhindar dari beberapa kekeliruan seputar doa. Misalnya, anggapan bahwa doa seorang pendeta lebih berkuasa dibanding jemaat awam. Ada juga yang tidak percaya diri mendoakan sesama. Jika demikian, kita menempatkan kuasa doa pada manusia, bukan pada Tuhan. Hal ini tentu akan menyakiti hati Tuhan. Karena itu mari jadikan doa sebagai aktivitas utama, bukan sampingan dan bukan juga langkah terakhir. Ketika ada pergumulan berat, maka hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa. Memohon kuasa Tuhan. Ingatlah malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, apa yang dia lakukan? Berdoa. Dengan berdoa, dia dikuatkan untuk tetap maju menjalankan misi Bapa. Peristiwa yang besar pun terjadi, yaitu kuasa maut dikalahkan dan keselamatan digenapi. Demikian pula ketika kita berdoa, maka kita pun akan dikuatkan dan hal-hal besar terjadi. Mari kita tingkatkan frekuensi doa kita, karena doa itulah yang akan mengubah segala-galanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan singkat hari ini tentang doa. Saya akan melanjutkan lagi di bagian selanjutnya masih dengan topik doa.
Kiranya menjadi berkat, mari tingkatkan doa kita. Alamilah kuasa doa karena Tuhan bergerak dalam doa dan kita mengalami dan mengenal pribadi Tuhan itu sendiri melalui doa. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Amin.